Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriwani, NIM 23302024 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke teman-teman, pada kali ini Putri akan membahas materi pada mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi MH. Nah, teman-teman, kali ini Putri akan membahas materinya yaitu azas-azas yang berkaitan dengan hukum pidana. Yang pertama, azas legalitas. Azas legalitas adalah azas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Azas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Nah, dan dalam kitab pidana Belanda, Nullum delictum nulla pona sine previa lege pionelli, tidak ada delik, tidak ada hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dahulu. Nah, pada asas legalitas ini bisa kita contohkan pada kasus bom di Bali pada tahun 2001, yang mana pada kasus ini belum ada asas legalitas. Nah, upaya untuk menegakkan keadilan yaitu dengan adanya adigium yang mengatur salus populis suprema lex exto, keselamatan masyarakat adalah hukuman tertinggi. Nah, untuk adigium ini, maka hukuman yang berlaku bisa kita legalkan, karena tujuan utama hukum itu adalah keadilan. Maka pada kasus ini, hukuman yang berlaku bisa dilegalkan karena bisa memberikan keadilan pada masyarakat. Dan untuk asas legalitas ini mengatur 3 ajaran. Yang pertama, res scripta, hukum pidana harus tertulis. Yang kedua, non-retroaktif, hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Yang ketiga, larangan menggunakan analogi atau persamaan. Nah, yang asas kedua yaitu asas teritorial. Asas teritorial adalah suatu negara berwenang untuk menerapkan hukum di wilayahnya sendiri, bahwa siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka berlaku hukum Indonesia. Pada pasal 3 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 3 KUHP tersebut, bahwa wilayah Indonesia tidak hanya yang diatur oleh ZEE, tetapi diperluas oleh pasal 3 KUHP bahwa wilayah Indonesia meliputi alat transportasi yang berbendera Indonesia dan kedutaan Indonesia atau gedung Indonesia di luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu ada azas nasional aktif. Azas nasional aktif artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Azas nasional aktif dapat dilihat pada ketentuan pasal 5 dan pasal 6 KUHP. Pasal 5 KUHP. Yang pertama, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Yang kedua, penentuan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa warga negara sesudah melakukan perbuatan. Pasal 6 KUHP menyatakan berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga
tidak dijatuhkan pidana mati. Jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati. Azas nasional aktif ini memungkinkan untuk memperlakukan hukum pidana berdasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindakan. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan azas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja. Sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 KUHP. Nah, yang keempat, azas nasional pasif atau azas perlindungan. Azas ini memuat prinsip bahwa aturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia atau bukan yang melakukan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia. Azas ini menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan dalam perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang tidak pidana di luar Indonesia. Azas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini bermakna bila hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut azas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukum dalam pemberlakuan azas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Azas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam pasal 4 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlindungan kepentingan nasional bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu 1. Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat atau kehormatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Yang ketiga, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel atau materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang keempat, kejahatan mengenai pembajakan kapal dan pesawat udara Indonesia. Nah, azas yang terakhir itu yang kelima itu azas universal. Azas universal adalah suatu azas yang memperlakukan KUHP terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan dalam azas tersebut adalah keselamatan internasional. Azas universal melindungi kepentingan internasional karena didasari akan pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib untuk melaksanakan penegakan hukum internasional. Azas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 2 KUHP. Azas ini juga dikatakan sebagai azas mengenai penyelenggaraan hukum dunia atau ketertiban hukum dunia. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.